Semangat pagi, shalom. Kita sambut hari baru anugerah Tuhan dengan ungkapan syukur kepadanya melalui saat teduh pagi ini dengan rehat edisi Rabu 22 Juli 2020. Mari kita satukan hati kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji kami angkat kepadamu ya Bapa, yang senantiasa memelihara kami sampai pagi ini. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, yang akan menjadi pedoman kami, suluh kami dalam mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 136 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kepada Dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dari perikop pembacaan kita Mazmur 136 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18 diberi tema Laut Teberau, Tasik Teberau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah percakapan dengan seorang ibu parubaya, saya mendengar beberapa kali pernyataannya tentang masalah hidupnya. Ia merasa masalah dalam hidupnya tidak akan pernah selesai, karena menurutnya belum selesai yang satu, muncul lagi yang lainnya. Saudara-saudara, Laut Teberau dalam Keluaran 14 adalah masalah besar dalam perjalanan umat Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Di belakang tampak pasukan berkereta orang Mesir yang mengejar. Di depan Laut Teberau. Mau lari kemana? Namun Tuhan memperlihatkan kasih setianya. Dia membelah Laut Teberau. Dia menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dia mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau. Laut Teberau menjadi pintu yang tertutup bagi orang Mesir, namun pintu terbuka bagi umat Tuhan. Laut Teberau adalah masalah yang mustahil dapat diatasi sendiri oleh umat Israel pada waktu itu. Namun tindakan Allah memberi jalan keluar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, patut dicermati bahwa masalah senantiasa ada dalam berbagai bentuk. Namun jika pada masa lalu Tuhan telah membelah Laut Teberau bagi umatnya, maka Tuhan pula lah yang akan membelah Laut Teberau orang percaya sekarang ini. Pemazmur menyaksikan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya tetap berlaku dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Karena itu, kenalilah Laut Teberau atau masalah saudara-saudara sekarang ini. Namun jangan fokus padanya, apalagi menguras energi saudara-saudara. Ingatlah, tindakan Tuhan di sepanjang sejarah umatnya. Yakinilah bahwa hanya oleh kasih setianya
laut teberau atau masalah dalam hidup kita akan dibelahnya menjadi jalan keluar bagi kita untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan di setiap pergumulan-pergumulan masalah-masalah kehidupan kami, di setiap laut teberau, Engkau selalu ada, menuntun, menyertai, bahkan memberi jalan keluar bagi kami semua. Roh Kudus, tolong kami untuk senantiasa mewujudkan kebenaran firman Tuhan, meyakininya dalam hidup dan kehidupan kami. Iya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan untuk memaknai perjalanan kehidupan kami hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Karya, juang, dan kerja kami, Tuhan akan berkati. Bahkan segala usaha dan rencana-rencana kami, pekerjaan dan pelayanan kami, Tuhan pula yang akan memberkati. Anak-anak dan cucu-cucu kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun mereka dalam segala aktivitas mereka, dimanapun mereka berada. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan juga jaga mereka, dimanapun mereka berada, baik yang dekat pun yang jauh terpisah dari kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa, menyerahkan jemaat-Mu, menyerahkan majelis gereja, menyerahkan pengurus organisasi intragerejawi, menyerahkan pemuda-pemudi-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati, tuntun dan peliharakan dalam segala tanggung jawab pelayanan pekerjaan mereka. Biarlah mereka semua boleh senantiasa sukses dan berhasil dalam kehidupan ini. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan dan ketuk pintu hati mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, khususnya Kota Bontang yang kami cintai. Berkati Tuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang ini, sehingga tetap berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Iya Bapa, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan perjalanan kehidupan kami di masa new normal. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh menjalani masa new normal ini dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Ya Bapa, kami pasrahkan pandemi COVID-19. Tuhan kiranya berperkara di dalamnya. Tuhan sendiri yang akan mengatasi, dan Tuhan sendiri yang memberi kesabaran bagi kami menanti pemulihan dari Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah perlindungan kami, gunung batu kami yang akan terus menuntun, menyertai kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Sambut kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai hari hidup kita pagi ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan tetap menuntun dan memberkati kita. Soli Deo Gloria.